Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, azakumullah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya yang sangat banyak, yang mengharuskan kita untuk selalu bersyukur kepadanya, yaitu dengan bertakwa. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kelak kita nantikan pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an adalah kitab suci yang disebutkan manfaatnya sebagaimana di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Yang di mana rasul tersebut yatlu 'alaihim ayatih. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Begitu pula disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Yang dimaksud dengan ashabul Qur'an adalah al-mulazimina li tilawatihi al-amilina bihi, yaitu orang yang senantiasa membacanya dan orang yang mengamalkannya. Begitu pula disebutkan pada riwayat Imam Bukhari dari hadis Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya itu mencakup dua hal. Yang pertama, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan makna-maknanya. Dan yang kedua adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan huruf-hurufnya. Adapun makna yang pertama itu lebih utama daripada makna yang kedua. Dikarenakan mempelajari maknanya dan mengajarkannya itu adalah tujuan dari mempelajari Al-Qur'an. Adapun lafaznya maka itu sebagai wasilah atau sebagai perantara saja.
disebutkan dalam hadis syafi'an li ashabi, yaitu Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya, yaitu Al-Quran akan memintakan ampun kepada Rabb-nya untuk para pembacanya. Dalam hadis ini mendorong untuk memperbanyak membaca Al-Quran, maka janganlah kita lalai dengan membacanya dengan terlalaikan dari hal yang lainnya. Dalam hadis juga disebutkan bahwasannya dalam hadis juga disebutkan bahwasannya dalam hadis juga disebutkan dimutlakkan perintah dalam membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu disunahkan untuk dibaca di setiap keadaan, pada setiap waktu, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diantaranya adalah saat kita membuang hajat. Karena mestinya Al-Quran itu untuk dianggungkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Bagaimana agar Al-Quran itu bermanfaat untuk kita? Maka hendaknya kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan menguasai bahasanya, dengan mempelajari tafsirnya, dengan mentadaburinya, dan dengan mengamalkannya. Adapun dorongan untuk mentadaburi Al-Quran, maka hal tersebut telah datang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka niscaya kalian akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan keimanan. Adapun jika Al-Quran itu dibaca tanpa adanya pemahaman dan perenungan, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang fajir. Itu juga pula bisa dilakukan orang-orang yang ahli maksiat, dan juga dilakukan oleh orang-orang munafik. Di samping juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Al-Quran itu minimalnya dibaca ketika sholat. Maka agar Al-Quran itu bermanfaat bagi kita, mari jagalah sholat kita dengan baik. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai syafi'an, sehingga kita mendapatkan ampunan di hari kiamat kelak. Semoga Al-Quran menjadi penghibur hati kita yang berduka. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.